Lanjut materi, oke. Nah, nih. Ulcus decubitus. Suara saya jelas? Siap. Jelas, Bu. Ulcus decubitus biasa juga disebut dengan luka tekan, bisa disebut dengan pressure ulcer. Nah, itu semua sama. Jadi luka tekan, luka decubitus atau pressure ulcer itu adalah sama sebutannya. Nah, ulcus decubitus atau pressure ulcer atau luka tekan ini merupakan kerusakan kulit, ya, kerusakan kulit pada area dan dasar jaringan yang disebabkan oleh tulang yang menonjol sebagai akibat dari tekanan, gesekan atau kombinasi dua-duanya. Jadi tulang yang menonjol, terus kemudian ini ada gesekan, ada tekanan, ya, membuat luka jadi luka. Bagaimana patofisiologinya? Contoh paling sering terjadi pada pasien dengan stroke yang bed rest. Ya, seharusnya untuk mencegah luka decubitus ini seharusnya harus jadi jika pasien bed rest minimal 2 kali 24 jam, dia harus dilakukan miring kanan, miring kiri selama 2 jam untuk mencegah terjadinya ulcus decubitus. Ya, jadi kalau ada pasien dengan bed rest minimal 2 kali 24 jam, jadi apalagi pasien-pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran itu berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi nanti tugas perawat untuk mencegah ulcus decubitus ini harus sering miring kanan, miring kiri. Ya, miring kanan, miring kiri. Terus bagaimana kalau tugasnya terbatas? Tidak apa-apa, nanti bisa diganjel bantal. Jadi area yang tertekan, kalau kita tidurnya supinasi, area yang tertekan bagian mana? Bagian belakang, ya. Supinasiku tidur, supinasi tahu? Tidur rumah. Ya, itu nanti bagian area-area yang tertekan itu semua berisiko terjadi luka decubitus. Maka supaya tidak tertekan harus digeser atau miring kanan, miring kiri setiap 2 jam. Ya. Oke, nah ini klasifikasi decubitus tadi berdasarkan National Pressure Ulcer Advisory Panel di 2014, kayaknya tadi sudah dijelaskan, ya. Nih, perhatikan gambar saya di pantat ini akibat tulang yang menonjol, terjadi pergesekan, terjadi tekanan, sehingga aliran darah ke bagian sini tidak optimal, tidak lancar, maka akan terjadi kerusakan bagian kulit yang menonjol ini. Ya, ini dikatakan derajat 1 atau non-blankable erythema. Kulitnya masih utuh, ya, diperhatikan di sini, tapi saat Anda periksa itu terjadi perubahan temperatur, bisa lebih dingin atau bisa lebih hangat kalau Anda raba. Terus kelihatan juga ini tampak warna merah. Biasanya Anda bandingkan dengan yang sehat, kulit yang sehat, di sini konsistensi jaringannya itu bisa lebih keras atau lebih lunak. Terus bisa juga pasiennya mengeluh terasa gatal atau nyeri. Ya, ini hanya kerusakan pada bagian kulit luar. Kulit luar itu namanya apa? Epidermis. Ya, hanya bagian epidermisnya saja tampak kemerahan, ini tanda kliniknya. Atau biasa tadi disebut derajat 1. Kemudian ini perhatikan untuk derajat 2. Selain tampak merah, lapisan kulitnya ini juga sudah mengalami kerusakan, ya. Sudah ada luka bagian superficial, bisa epidermis maupun dermis atau kedua-duanya. Ini biasa ditandai dengan
abrasi. Abrasi itu apa? Lecet ya, kayak luka lecet itu, atau melepuh atau membentuk lubang yang dangkal. Nah ini bedanya. Jadi kalau yang pertama itu kulitnya utuh tapi sudah ada tanda-tanda kerusakan, berwarna merah, teraba hangat atau dingin. Kalau di sini kulitnya sudah ada yang mengalami kerusakan, baik bagian dermis maupun epidermis, dengan ditandai juga derajat 1, merah ya, kulitnya merah, terus bisa teraba dingin atau hangat. Nah, sekarang selanjutnya adalah derajat 3 tadi. Derajat 3 ini ternyata yang mengalami kerusakan itu semua lapisan kulit. Lapisan kulit masih ingat? Apa lapisan kulit? Epidermis, dermis, hipodermis, Bu, mohon izin. subkutis, ya, subkutan. Nah, ini sudah mengalami kerusakan lapisan kulit ini, makanya disebut full thickness skin loss. Ya, perhatikan di sini sudah menunjukkan apa namanya ini, kerusakan lapisan kulit, tapi untuk tulang, untuk otot, untuk tendon belum mengalami kerusakan. Hanya full skin saja yang mengalami kerusakan, mulai dari epidermis, dermis, dan subkutis. Sclaf, tadi teman-temannya juga menyebutkan, dijelaskan saat presentasi adanya sclaf. Sclaf itu adalah jaringan mati yang berwarna kuning. Ya, tadi sudah sclaf, bukan slok ya, sclaf bacanya, jaringan mati berwarna kuning. Mungkin juga sudah ada undermining atau tunneling. Undermining itu adalah terowongan, jadi di antara kulit dengan otot itu ada lubang. Itu namanya terowongan, kalau bahasa awam kita sebut namanya undermining. Nih, derajat 3. Nah, kalau derajat 4 ini, kalau derajat 3 namanya full thickness skin loss, kalau derajat 4 ini full thickness tissue loss, tidak skinnya saja yang rusak, tapi juga tisunya. Tisu itu apa? Jaringannya ya, secara penuh bisa mengalami kerusakan, baik tulang, tendon, ataupun otot. Ya, itu derajat 4. Bedanya derajat 3 hanya kulitnya semuanya. Kalau derajat 4 selain kulitnya, epidermis, dermis, dan subkutis, otot, tendon, tulang itu juga bisa sudah mengalami kerusakan. Nah, ini ada juga namanya depth unknown. Depth unknown ini adalah kehilangan jaringan secara penuh, di mana dasar luka, biasa kita perawat luka itu ngomong dasar luka itu adalah wound bed ya. Wound bed ditutupi oleh sclaf dengan warna kuning, coklat, abu-abu atau hijau, dan atau jaringan mati yang berwarna coklat atau hitam di dasar luka. Ini namanya dasar luka. Jadi ada namanya depth unknown. Ini adalah lukanya itu semuanya di dasar lukanya itu ditutupi oleh jaringan mati. Ya, jaringan mati itu bisa sclaf, bisa eschar, bisa nekrosis. Nah, ada lagi pada dikubitus itu suspected deep tissue injury atau depth unknown. Dasar lukanya ini berubah warna menjadi ungu atau merah pada bagian yang terkena luka secara terlokalisir. Kulit tetap utuh tapi adanya blister. Blister itu apa? Bula atau lepuhan, kayak luka bakar itu namanya blister.
yang berisi bisa darah karena kerusakan yang mendasar jaringan lunak dari tekanan atau dari gesekan. Nah, tadi sudah ya. Jadi dikubitus itu akibat tekanan dari tulang, kemudian tergesek, ya gesekan atau tekanan membuat aliran darah yang tertekan itu tidak optimal, tidak lancar, maka akan terjadi kerusakan pada daerah yang tertekan. Itu tadi. Terus asuhan keperawatannya ya secara umum sama, ya kita mengkaji. Nih. Kalau ini berdasarkan pola fungsi mengkajinya, ya. Ada yang berdasarkan per sistem B1 sampai B6. Nah, diagnosa yang muncul bisa risiko infeksi, bisa kerusakan integritas kulit, bisa kerusakan integritas jaringan, nyeri, gangguan rasa nyaman. Kapan kita mengangkat kerusakan integritas kulit dan kapan kita mengangkat kerusakan integritas jaringan? Jika saat kita melakukan pengkajian kerusakannya hanya bagian kulit saja, baik dermis, epidermis maupun subkutis, maka diagnosis kita pilih yang B, itu kerusakan integritas kulit. Tetapi jika terjadi kerusakan tidak hanya kulit, bisa sampai otot, tendon, fasia, tulang, maka diagnosa kita kerusakan integritas jaringan. Oke, sorry, ini saya pakai yang lama ya. Intervensinya kira-kira apa intervensinya? Intervensinya untuk untuk merawat luka dikubitus, prinsipnya sama, manajemen perawatan luka. Yang pertama lukanya dikaji ya, baik lokal maupun maksudnya lukanya dikaji, faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka juga dikaji. Kemarin sudah belajar ya pengkajian luka, Mbak Dina kemarin sudah belajar pengkajian luka. Siap, Bu. Ya, oke. Begitu juga faktor yang menghambat penyembuhan luka juga harus dikaji. Jadi kalau mengkaji luka, mulai dasar lukanya dikaji, tepi lukanya dikaji, kulit sekitar lukanya harus dikaji. Ya, itu faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka. Pasien dikubitus ini berapa usianya? Karena usia juga mempengaruhi. Selain usia apa? Nutrisinya, terus penyakit penyertanya, apalagi yang menghambat penyembuhan luka, itu semua harus dikaji dan harus dikendalikan. Misalkan pasiennya DM, kalau DM gula darahnya harus stabil di antara 80 sampai 200 gula darahnya, karena kalau ini tinggi terus penyembuhan lukanya akan semakin lama, sehingga faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka harus dikontrol ya. Tekanan darahnya kemarin sudah ya, untuk mengontrol diabetes itu kalau nggak salah ada 8, tekanan darahnya, gula darahnya, dietnya, obatnya, terus perawatan giginya, apalagi kemarin aktivitas fisiknya, perawatan kakinya, semua harus dikontrol ya. Oke. Terus kemudian setelah dikaji diapakan luka dikubitusnya? Luka dikubitusnya setelah dilakukan pengkajian diapakan, Mbak Rifa? Mbak Rifa, setelah lukanya dikaji, luka dikubitusnya diapakan? Mbak Rifa bisa diaktifkan dulu? Ya, diaktifkan dulu Mbak suaranya ya, oke. Menurut Anda diapakan? Siap, Bu. Mungkin bisa dilakukan debridement dulu, Bu.
Sebelum di debridemen. Dicuci. Ya. Jadi lukanya dicuci. Kalau sampean ketemu luka di kubitus, mbok cuci karo apa, Mbak Rifa? Normal salin Bu, mohon izin. Oke, normal salin. Selain normal salin, apa yang boleh untuk mencuci luka, Mbak Rifa? Mohon izin mungkin bisa menggunakan air mineral yang dalam kemasan seperti aqua, club dan lain-lain Bu. Oke, berarti pakai tap water ya. Oke. Jadi mencuci luka boleh pakai tap water, bisa normal salin, bisa sabun antiseptik, bisa cairan pencuci luka yang dikomersilkan pabrik kecuali Revanol, H2O2, betadine itu tidak boleh ya. Oke. Setelah dicuci, kemudian diapakan Mbak Dina Jayanti lukanya? Mbak Dina Jayanti ya diapakan? Dia tadi Bu bisa dilakukan debridemen itu tadi Bu, mohon izin. Oke, menurut Anda debridemen yang sangat membantu untuk mempercepat tumbuhnya jaringan debridemen apa? Kira-kira mbok lakukan debridemen apa? Kan banyak jenisnya debridemen. Debridemen itu apa sih Mbak Dina? Mbak Dina, debridemen itu apa? Mbak Dina, monitor suara bisa diaktifkan dulu suaranya. Debridemen itu kayak mengangkat jaringan yang mati Bu, mohon izin. Ya, oke, membuang jaringan yang mati. Kira-kira caranya mbok apa nih? Cara kayak sampean merawat luka di kubitus grade berapa ini? Misalkan grade berapa ini yang ada luka di kubitusnya? Wes kayak gini ki. Nah, iki wes setelah lukanya mbok cuci ini kan ada warna hitam, mbok lakukan debridemen. Piye caranya melakukan debridemen sampean? Waduh, aku gak ngerti Bu. Piye cara melakukan debridemennya, Mbak? Kira-kira debridemennya ini Mbak apa no? Kalau lukanya kayak ini, debridemen yang bagaimana? Surgical. Kelihatan ya gambarnya ya? PowerPoint saya kelihatan? Siap kelihatan Bu. Ya, gambarnya kelihatan ya, gambar lukanya kelihatan ya? Siap. Ya, debridemennya kan banyak macamnya. Kalau Anda mengambil keputusan kira-kira debridemen apa yang sampean lakukan? Ini kayaknya eskar ya, eskar itu jaringan mati yang keras. Kalau melihat gambar ini. Ya, jaringan mati yang sangat keras sehingga kadang kita susah untuk kita buang. Sehingga debridemen apa kira-kira yang cocok? Mohon izin Bu, maaf jika salah. Chemical debridemen Bu, mohon izin. Chemical debridemen itu yang bagaimana? Dengan menggunakan zat kimia Bu, mohon izin, seperti kalsium dan atau zodium. Apa? Mohon izin? Apa zat kimianya apa? Seperti kalsium atau zodium hipoklorit Bu, mohon izin. Oke. Ada lagi? Oke, silakan pakai chemical debridemen. Tetapi apakah chemical debridemen itu bisa melunakkan jaringan eskar? Yang bisa melunakkan jaringan eskar itu adalah auto debridemen. Jadi dilunakkan dulu jaringannya sehingga mudah dilakukan CSWD, debridemen CSWD. Cara melunakkannya piye? Bisa menggunakan salep, bisa menggunakan gel supaya jaringan eskarnya itu lunak sehingga saat kita CSWD itu adalah nekrotomi jaringan yang mati.
itu mudah kita lakukan nekrotomi. Nah, boleh atau mungkin Anda perlu debridement surgical, monggo ya, khususnya pada luka diabetik supaya mempercepat penyembuhan luka, karena prinsipnya luka diabetik itu adalah debridement yang agresif. Untuk mempercepat dan punya biaya, monggo langsung debridement surgical, tapi tidak boleh melakukan harus dokter di ruang operasi. Dilakukan dibuang semua jaringannya ini, tapi tidak hanya jaringan yang mati, yang sehat juga dibuang, sehingga perlu anestesi. Ya, itu namanya surgical debridement. Atau kalau perawat cukup CSWD saja membuang jaringannya yang mati. Ya, ini tidak sakit kalau CSWD, tapi kalau surgical debridement sakit karena jaringan sehatnya juga ikut dibuang, sehingga perlunya di ruang operasi untuk anestesi. Oke. Setelah di debridement kira-kira dilakukan apa lagi? Siapa ini ya? Aziz Nur Zaman itu cewek atau cowok ya? Kayaknya cowok ya. Mas Aziz berarti ini. Mas Aziz Nur Zaman. Setelah di debridement luka diabetiknya luka di kubitusnya diapakan? Mas Aziz monitor. Mas Aziz. Mas Aziz monitor, Mas Aziz. Oke, Mas Satrio yang barusan presentasi, saya rasa ini lebih paham karena yang presentasi. Setelah di debridement, luka yang saya tunjukkan ini kira-kira apa nih, Mas? Sudah dikaji, sudah dicuci lukanya, sudah dilakukan debridement, kemudian apa nih lukanya? Mas Satrio ada? Kalau ada, tolong suaranya diaktifkan. Mas Satrio monitor. Mas Satrio ini kok pada hilang kabur kabeh, pada kemana ini? Mas Satrio monitor. Enggak, kok hilang kabeh iki? Muhammad Dendi. Oke. Muhammad Dendi ki ya cowok. Oke, silahkan Mas Dendi. Kira-kira mbok apakno? Mas Dendi monitor, Mas Dendi. Mas Dendi. Walah tak kasih kuis iki nggo pokoknya saya enggak. Oke, monitor. Sudah tahu pertanyaannya? Siap. Kira-kira mbak apa no? Oke, Mas Dendi setelah mbok kaji, mbok cuci lukanya, mbok debridement, wes rampung. Kemudian lukanya mbok apa no? Ditutup kembali, Bu. Iya, ditutup dengan dressing atau dressing selection, pemilihan dressing. Nah, kira-kira kalau lukanya kayak gini, kira-kira kalau lukanya seperti ini, dressingnya apa, Mas Dendi? Kalau lukanya seperti ini, dressingnya apa menurut Anda? Apa Mas Dedi dressingnya? Saiki saya udah ngomong primary dressing, secondary dressing. Primary dressing. Nah ya, primary dressingnya apa kira-kira? Mau kasih dressing apa? Primary dressing itu adalah dressing yang langsung menyentuh luka, itu namanya primary dressing.
Kalau secondary dressing, yaitu dressing yang tidak langsung menyentuh luka, contohnya hipafik. Nah, itu namanya secondary dressing. Kalau primary dressingnya apa kira-kira kalau lukanya kayak gini? Bisa hidrogel, ya. Ini bisa teman-teman berikan hidrogel, ya, supaya eskarnya lunak, kemudian ditutup dengan kasa steril, kemudian ditutup dengan hipafik. Oke. Saya lanjutkan. Untuk dibalut. Ya, dibalut itu diberikan dressing. Ya, dressingnya primary dressingnya bisa hidrogel sama kasa steril. Secondary dressingnya bisa hipafik. Cara menutup secondary dressing itu harus occlusive dressing, yaitu semua area luka harus tertutup dengan secondary dressing, ya, tidak kayak silang-silang kayak Anda menutup luka pada biasanya tentara ini menutup lukanya hanya dikasih silang saja atau tambah. Ya, itu sudah tidak boleh, itu bukan occlusive dressing, sehingga luka ini akan jadi kering karena masuknya udara dari luar. Tapi kalau pakai hipafik, Anda tutup semuanya, luka ini akan jadi lembab karena prinsip perawatan luka harus lembab, ya. Besok setelah belajar ini teman-teman tetap menutup luka hanya disilang saja. Berarti teman-teman waktu elektif perawatan luka pada tidur kabeh ini atau pada ngilang semua. Ya, jadi untuk secondary dressing menutupnya harus occlusive dressing, menutup semuanya area luka. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaannya ya. Gejala ulkus berdasarkan tahapannya tadi sudah dijelaskan ya. Nih tandanya, tahapannya warna kemerahan, teraba hangat tadi ya sudah saya jelaskan. Luka di kubitus yang lubang bisa disembuhkan, bisa, ya, bisa dengan modern dressing. Tahapannya apa? Lukanya dikaji, lukanya dicuci, dilakukan debridement, ditutup dengan dressing, ya. Dressingnya nanti tergantung dari hasil pengkajiannya teman-teman. Kalau eksudatnya banyak berarti kasih foam. Ya, kalau kering cukup dikasih hidrokoloid dressingnya. Kalau banyak terjadi perdarahan, kasih CA alginat. Nah, ini teman-teman harus paham nanti untuk memutuskan dressing apa yang tepat pada pasien di kubitus itu harus di luar kepala. Ya, nah boleh Anda nanti hitung perkiraan luka ini akan sembuh. Sudah belajar pengkajian Berthet-Jansen Assessment Tool? Kalau sudah, silahkan nanti dihitung. Luka ini kira-kira sembuhnya berapa lama? 4 minggu, 7 minggu? Kalau belum, nanti silahkan tanya ke saya share materinya. Terus apa lagi yang belum terjadi luka di kubitus lubang bisa disembuhkan? Faktor apa yang berisiko terjadinya di kubitus? Yaitu tadi tekanan ya. Jadi kalau pasien bed rest selama 2 kali 24 jam, bagian tertekan dari tubuh ini akan berisiko. Makanya caranya supaya tidak berisiko, kita lakukan miring kanan, miring kiri setiap 2 jam. Bagaimana untuk melihat pasien ini berisiko atau tidak? Ada instrumennya banyak. Instrumennya banyak yang digunakan. Nanti saya share di akhir atau nanti saya share di saat kasih materinya. Oke, terus apalagi pasien stroke tadi sudah, luka di kubitus. Oke, apalagi yang belum terjawab Mas, Mbak? Pertanyaannya tadi, Mbak moderator.
Oh, siap sudah semua Bu, mohon izin. Ya, oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Teman-teman pengen melihat cara mengukur pasien dengan resiko dikubitus menggunakan, saya tak boleh nih. Pengukuran risiko penilaian luka dikubitus ini. Banyak sekali cara menilai luka dikubitus. Ini. Saya stop ya, saya tunjukkan cara penilaiannya. Instrumennya banyak sekali. Oke. Ada cara mengukur penilaian luka dikubitus menggunakan Norton Scale, Braden Scale, Gosnell Scale, dan Design R. Kalau Norton Scale cuma kondisi fisik umum, baik, lumayan, buruk, sangat buruk. Kesadaran, komposmetis, apatis, sopor, koma, itu aja. Kalau Norton Scale ini paling sederhana cara mobilitasnya, bergerak bebas, sedikit terbatas, sangat terbatas, tidak bisa bergerak. Nah, nanti terus dihitung skornya. Misalkan skornya 17, berarti kecil sekali atau tidak terjadi resiko dikubitus. Tapi kalau skornya di antara 12 sampai 15, kemungkinan beresiko dikubitus. Tapi kalau kurang dari 12, besar terjadi dikubitus. Ini kalau menggunakan Norton. Beda lagi kalau Braden Scale. Nih Braden Pressure Accuracy Assessment. Ini penjelasannya. Untuk sensorik nilainya 1 jika bagaimana. Mungkin nanti dibaca sendiri sama teman-teman untuk belajar mengukur resiko dikubitus. Atau dengan push pressure asal skill for healing ini bisa. Silakan nanti rumah sakit menggunakan kebijakan yang mana. Nah, ini pakai Design R. Design R ini sampai menentukan jenis dressingnya. Ya, ini pengkajian pakai Design R ini bisa sampai menentukan dressing apa yang perlu digunakan. Ini instrumennya. Ini silahkan dibaca-baca. Kalau bingung atau pengen diskusi mengenai alat ukur ini, boleh silahkan japri saya. Nah, ini. Terus untuk mengukur cara memprediksi luka ini kapan sembuhnya, sudah diajari belum sama Bu Christine saat KMB? Pernah diajari Bu Christine? Siap, saya ingat saya belum. Belum. Oke, saya share ya. Ya, boleh aneh. BT Jason Assessment Tool di BT Jason. Jadi sebentar saya carikan dulu ya. BT Jason Assessment Tool, pengkajian luka. Oke, sebentar. Jadi luka ini sembuh bisa diprediksi. Saya sekarang.
Oke, bisa kelihatan? Siap sudah Bu. Nah, ini bisa untuk mengkaji semua luka ya, semua luka bisa untuk Anda kaji. Nah, untuk ukuran luka, silahkan nanti lukanya diukur. Oh, ternyata lukanya ini 15, berarti ini skornya 2 ditulis sini karena panjang kali lebar antara 4 sampai 16 cm maka skornya 2. Kalau Pak lukanya dipanjang setelah ukuran lukanya itu panjang kali lebar hasilnya antara 16,1 sampai dengan 36 maka skornya 3. Kita tulis di sini skor. Ini tanggalnya ya, tanggal pengkajian. Kedalaman luka juga silahkan dicocokkan dengan luka pasien. Misalnya tidak tampak jelas akibat nekrosis. Contoh pada kasus tadi yang saya gambarkan. Jadi kedalaman lukanya tidak jelas karena ketutupan jaringan nekrosis, maka skornya 4. Tepi lukanya berapa? Dikatakan tepi luka itu mulai dari tepi sampai 4 cm dari luka, itu namanya tepi luka. Kalau kulit sekitar luka setelah 4 cm dari tepi luka itu namanya kulit sekitar luka. Nah ini undermining ini tadi terowongan tadi ya, terowongan luka. Jadi antara kulit sama jaringan itu ada lubang masuk. Bisa, itu namanya adalah undermining. Ini spesifik nanti akan belajar. Kalau ini cara mengukur underminingnya bagaimana? Kayaknya kita harus khusus waktu tertentu untuk belajar mengenai pengkajian luka ini di tes Jensen. Nekrotik, jumlah jaringan nekrotik. Oke, ini semua skornya berapa nanti dihitung di bawah sini. Nah, di bawah sini. Kalau skornya antara 1 sampai 13 berarti tissue head. Jadi jaringannya itu sehat, tapi 14 sampai 60 ini jaringannya regeneration. Tapi lebih dari 60 lukanya regeneration. Tapi kalau lebih dari 60 lukanya degeneration. Ini paling susah, paling lama kalau nanti lukanya skornya di atas 60. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nih, cara memprediksi penyembuhan luka. Skor dari hasil pengkajian tadi setelah kita jumlahkan ini total skor misalkan 40 ya. Total skor setelah kita jumlahkan misalkan hasilnya 40. Nih rumusnya penyembuhan luka. Skor hasil pengkajian dibagi skor keseluruhan kali 12 minggu. Kalau skor hasil pengkajiannya 40, skor keseluruhan tadi 55 dikali 12 minggu. Maka kita hitung jadi 9 minggu. Luka dengan skor 40 ini akan sembuh jika memerlukan waktu 9 minggu. Ya, 9 minggu. Ini jika faktor yang menghambat penyembuhan luka kita kontrol. Ini kita hanya prediksi, ramalan saja ya, tidak pasti. Bisa kurang dari 9 minggu, bisa lebih dari 9 minggu. Ya, ini ada ramalan untuk memprediksi penyembuhan luka. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan luka di kubitus? Tidak? Cukup? Siap cukup. Oke, materi saya kirim di Google Class ya. Nanti silakan dilihat materinya di sana ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.